Sosok mahasiswa Universitas Indonesia atau UI yang menjadi korban pembunuhan seniornya sendiri ternyata memiliki cita-cita kuliah di luar negeri. Adapun korban bernama Muhammad Naufal Zidan berusia 19 tahun adalah mahasiswa jurusan Sastra Rusia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia atau FIB UI. Naufal merupakan perantau asal Probolinggo, Jawa Timur dan ke Depok demi bisa kuliah di Universitas Indonesia. Naufal juga sosok pemuda yang dekat dengan keluarga. Bahkan Naufal rutin menghubungi keluarganya setiap hari dan memberitahukan aktivitas hariannya. Hal ini yang kemudian menjadi titik awal penemuan jenazah korban di kamar kosnya sendiri, di mana selama 2 hari Naufal tidak menghubungi keluarganya. Keluarga pun kemudian menghubungi kerabat di Depok untuk mengecek keberadaan Naufal, hingga akhirnya pria tersebut ditemukan tewas di kamar kosnya. Paman korban dari pihak ibu, Muhtar Fatoni, menuturkan bahwa Naufal adalah sosok pemuda yang memiliki cita-cita tinggi. Ia bercita-cita ingin kuliah di luar negeri sehingga masuk ke FIB UI dan mengambil jurusan sastra Rusia. Sebelumnya polisi telah meringkus mahasiswa UI inisial AAB berusia 23 tahun usai membunuh juniornya sendiri. Motif pembunuhan karena pelaku mengalami kerugian dalam investasi kripto. Tak hanya itu, pelaku juga berutang kepada korban tetapi sudah dikembalikan. Jadi dilakukan penangkapan pada hari Jumat kemarin sekitar jam 13.00. Adapun kejadiannya sendiri dilakukan pembunuhannya itu pada hari Rabu tanggal 2 Agustus pukul 18.30 lebih kurang di tempat kos si korban. Korban sendiri inisialnya MNZ 19 tahun dan pelaku AAB 23 tahun. Adapun motifnya adalah karena si korban ini mengalami kerugian lah di investasi online kripto. Pelaku ya, Pak? Ya, pelaku. Dia bermain investasi kripto, kerugian banyak, sehingga dia banyak utang lah dengan itu, termasuk utang pinjol, bahkan ke korban pun suka dia pinjam uang, tapi tidak dikembalikan. Nah, karena dia didesak oleh utang itu, sehingga dia terpikir bahwa barang-barang untuk menguasai barang-barang si korban untuk menyelesaikan utangnya. Lalu pada hari Rabu itu pulang kuliah, karena memang antara korban dan pelaku udah berteman, dia datang ke kosannya si pelaku. Nah, disitulah terjadi peristiwa ini. Si pelaku pamit pulang. Pada saat pamit, korban membuka pintu. Disitulah si korban pertama ditendang. Nah, tendang lalu ditusuk. Si korban sempat melakukan perlawanan, menggigit jari si pelaku. Namun oleh pelaku didorongkan ke mulutnya sehingga terpental ke belakang. Nah, cincin si pelaku itu tertinggal di dalam tenggorokan si korban, yang cincinnya. Nah, setelah itu pelaku melakukan penusukan berulang. Nah, lalu pelaku pergi. Besoknya pagi-pagi hari Kamis, pelaku membeli plastik hitam yang biasanya dipakai untuk kantong sampah di toko di sekitaran tol Kutusan dan Kapur Barus. Lalu si pelaku datang lagi ke kosan, merapikan, mengepel darah-darah yang ada di kosan itu. Si pelaku diikat tangannya, dilakban, kakinya dilakban, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam, lalu diikat lagi jadi seperti pocong, lalu disimpan di kolong tempat tidur. Nah, setelah itu baru pelaku pergi. Pelaku ini rencananya bahwa mayat ini akan makanya dibungkus dengan kantong itu. Namun pelaku bingung bagaimana cara membungkuskannya dan bagaimana mengeluarkan mayat dari dalam kosan. Nah, akhirnya pelaku pun seperti biasa berkeliaran. Lalu sementara keluarga orang tua korban sejak Rabu malam sudah tidak bisa menghubungi korban, lalu minta tolong kepada saudaranya yang ada di Jakarta untuk ngecek ke kos-kosan. Setelah cek, minta bantuan ke penjaga kos untuk membuka
itu, ditemukanlah pintu kamar berangkat. Pak, apa benar pelaku ini belajar dari YouTube ya Pak? Ya, pengakuan dari pelaku ini sempat beliau tuh belajar dari YouTube bagaimana cara membunuh yang cepat. Sehingga di YouTube jantunglah yang pertama